nama saya Ika Agus Rini. Jadi sekarang saya adalah student di Sungkyung Kwan University, South Korea, di Korea Selatan. Jadi yang seperti kalian lihat di belakang saya ini adalah Samsung Library. Kita sebut biasanya di sini Dusogwan. Dusogwan adalah library, ya. Jadi dia adalah salah satu ikon di Sungkyung Kwan kampus Natural Science, karena Sungkyung Kwan ada dua kampus, ya, ada di Seoul, ada di Suwon, ya. Kalau yang di Seoul adalah Social Science, sedangkan kalau yang di Suwon adalah Natural Science, gitu ya. Jadi sekarang saya sedang menempuh studi PhD di Integrative Biotechnology, Departemen Bioengineering di Sungkyung Kwan University. Ini sudah semester 3, ya. Jadi masih long way to go. Kalau ditanya kenapa memilih biologi, oke. Kenapa ya? Jadi mungkin kita bisa klasifikasikan alasannya. Ada 2 alasan, gitu ya. Yang alasan pertama mungkin adalah alasan kepepet, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah mungkin alasan motivasi, ya. Nah, kita perjelas dulu. Mungkin alasan kepepetnya dulu, ya. Alasan kepepetnya adalah ya mungkin dulu kemampuan saya belum sampai level harus masuk ke kedokteran, gitu ya. Jadi nggak mampu, gitu ya, mungkin masuk ke kedokteran. Nah, sehingga saya memilih kayaknya karena saya suka belajar organisme, gitu ya, mungkin dari kecil belajar organisme, gitu ya. Nah, itu mungkin yang memotivasi saya untuk mengambil biologi sebagai bidang studi yang saya tekuni, gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya kenapa memilih biologi, karena jujur mungkin dari SD kali ya, dari SD itu saya suka belajar organisme. Nah, sedangkan biologi itu kan juga kita mempelajari lingkungan kita, pelajari organisme dan diri kita sendiri. Nah, itu yang bikin seru, ya. Jadi belajar biologi adalah justru kita mempelajari diri sendiri lebih detail lagi, gitu ya. Nah, itu salah satunya yang membuat saya tertarik untuk belajar biologi. Selain tadi, mungkin interaksi di lingkungan itu sangat menarik, ya. Ternyata memang benar. Setelah saya belajar biologi itu benar-benar complicated, gitu ya. Apa yang tertuliskan, apa yang terucapkan itu ternyata tidak sesederhana itu. Nah, itu adalah biologi. Ya, makanya seru sebenarnya belajar biologi. Pengalaman saat kuliah, ya. Kalau ditanya pengalaman sangat banyak, ya, pengalaman. Tapi kalau ditanya wonderful experience lah, ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan lah, ya, ketika kuliah di biologi. Saya katakan itu ketika praktikum lapang. Nah, ini teman-teman non biologi harus pada tahu nih praktikum lapang, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika praktikum lapang itu angkatan kita itu sangat diuji, ya. Jiwa kita sebagai mahasiswa itu sangat diuji. Sebagai mahasiswa, sebagai manusia itu sangat diuji. Itu yang saya pelajari, ya. Jadi awalnya mungkin orang tidak suka pada sesuatu, gitu ya, jijik atau ya agak geli, gitulah, ya. Nah, tapi setelah praktikum lapang itu terchallenge, gitu ya, jadi lebih berani. Terus kemudian yang dalam tanda kutip manja-manjalita, gitu ya, teman-teman yang manja-manjalita itu jadi lebih strong, gitu ya, ketika setelah praktikum lapang. Dan benar-benar ketika praktikum lapang itu menurut saya itu adalah waktu yang menguji kekompakan daripada tim kita, kerjasama dari tim kita, karena semuanya kita yang menyediakan, gitu ya, yang menyiapkan segala sesuatu itu adalah kita. Jadi di situ ya saya bilang di situ adalah titik balik dari hidup kita sebagai mahasiswa biologi. Sebagai mahasiswa biologi itu adalah titik baliknya, ya, tadi, ya, di praktikum lapang. Nah, itu memang benar-benar sangat menguji mental dan fisik di praktikum lapang, gitu ya. Nah, makanya itu yang membuat sangat amat berkesan
belajar di biologi itu adalah praktikum lapang gitu ya. Jadi bagaimana kita itu benar-benar mengaplikasikan apa yang kita pelajari di teori gitu ya, dan kita aplikasikan di lapang seperti apa. Nah itu mungkin yang tidak banyak diketahui teman-teman non biologi gitu ya, karena biologi itu tidak selalu kita belajar di dalam lab gitu. Itu sangat sempit sekali ya kalau seperti itu. Nah makanya ketika praktikum lapang itu kita semangat dan lemas juga at the same time gitu ya. Kenapa semangat? Karena kita bisa outing gitu ya, tapi itu juga capek ya. Praktikum lapang itu lumayan menguras energi, bukan lumayan ya, sangat menguras energi sekali. Nah itu yang menurut saya paling berkesan di biologi itu adalah praktikum lapang. Pengalaman kerja lulusan biologi ya. Oke. Kalau saya lihat dari distribusi teman-teman saya di tingkat saya atau mungkin kakak tingkat saya, itu biologi itu kayaknya lulusan yang paling diverse kerjanya di mana. Bukan karena kita tidak punya speciality gitu ya, tapi ya karena memang banyak bidang yang memang itu beririsan satu sama lain. Nah kita kan sekarang ada di era multidisipliner gitu ya, jadi kita tidak boleh terlalu kaku mengkotak-kotakan bidang gitu ya. Makanya mungkin dari industri atau dari perusahaan-perusahaan tertentu itu sangat open gitu ya terhadap lulusan biologi seperti itu. Nah kalau saya sendiri sebenarnya untuk kerja profesional itu memang lebih banyak di lab gitu ya, tidak banyak kerja yang di luar bidang riset gitu. Nah tapi banyak juga teman-teman saya yang dia itu belajar di atau bekerja dia itu di luar bidang riset gitu, tapi masih beririsan satu sama lain. Nah, jadi seperti itu ya kalau biologi. Kalau ditanya kenapa jadi dosen ya, saya juga tidak tahu ya kenapa ya. Sebenarnya cita-cita saya sebenarnya bukan jadi dosen gitu ya. Cita-cita saya dulu itu ingin jadi guru sebenarnya, mulia sekali ya jadi guru gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa mungkin jiwa saya itu di penelitian gitu ya, jiwa saya di penelitian. Nah kenapa kak kok nggak jadi peneliti gitu kan ya. Nah kalau jadi peneliti itu kayaknya melulu ya di dalam lab gitu ya. Nah tapi saya orangnya itu suka sharing gitu ya, suka sharing meskipun habis itu energinya habis misalnya ya. Nah karena saya suka sharing, suka belajar gitu ya, jadi mungkin satu-satunya bidang yang mengakomodir hal-hal itu adalah dosen ya. Jadi di samping kita meneliti, kita juga mengajar dan belajar. Nah makanya mungkin dari situ saya mikir mungkin jadi dosen adalah destiny gitu ya, destiny saya gitu. Meskipun ya setelah masuk jadi dosen ya it's not that destiny gitu ya, it's not that destiny, everything is so hard gitu kan. Nah, tapi ya mungkin karena itu passion saya, jadi ya saya akan tetap menjalani itu gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Bagi teman-teman ya yang mungkin sekiranya sekarang masih galau mau jadi apa nih setelah kuliahnya di biologi, jadi bingung mau jadi apa, mau jadi pengusaha atau mau jadi pekerja korporat atau mau jadi peneliti gitu ya, masih bingung. Kalau saya sih tidak akan overthinking hal itu sekarang gitu ya. Makanya kalau kalian tanya apa yang perlu dipersiapkan ketika kuliah gitu ya, apa yang hal yang perlu dipersiapkan ketika kuliah, kalau menurut saya nikmati proses yang ada sekarang ya. Kenapa kalian harus menikmati? Kalau kalian sekarang saja sudah tidak menikmati, bagaimana nanti kalian akan membawa bekal itu gitu ya ketika kalian sudah lulus. Nah itu, jadi
menurut saya yang banyak perlu dipersiapkan itu adalah soft skill. Hard skill, kalau hard skill semua orang bisa belajar, bisa meskipun mereka tidak mendapatkan pelajaran itu sama sekali, tapi ketika mereka dipaksa untuk terjun, mau tidak mau mereka akan belajar gitu ya. Nah tapi kalau soft skill itu nggak akan mudah kalian dapatkan gitu kalau misalnya kalian tidak berusaha untuk mendapatkannya, terutama masa-masa ketika kalian kuliah. Jadi menurut saya hal yang tepat adalah selama kalian menikmati perkuliahan di biologi, kalian juga harus mengumpulkan banyak soft skill. Ya soft skill misalnya bahasa, itu yang paling penting kan ya. Bahasa, teknologi, apalagi ya. Ya mungkin sertifikasi lain. Nah itu tuh sangat diperlukan nanti ketika di dunia kerja atau di dunia profesional gitu ya. Jadi saya dulu juga tidak terlalu banyak mengumpulkan itu, dan saya baru menyadari itu penting ya setelah saya lulus juga. Nah jadi itu yang menjadi apa ya istilahnya salah satu hal penting gitu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian kuliah gitu ya. Saya tidak bilang kita harus jadi aktivis, itu tidak selalu, tapi salah satu untuk mendapatkan banyak soft skill juga melalui aktivis gitu ya. Jadi aktif di himpunan misalnya, at least kita bisa bertemu orang di luar circle kita. Nah itu yang penting sebenarnya ya, karena bertukar pikiran itu menurut saya juga hal yang perlu dilakukan untuk kita itu bisa memiliki pikiran yang terbuka gitu ya. Nah jadi seperti itu. Oke. Saya ditanya tips menentukan jenjang karir ya, jenjang karir saya aja tidak terlalu mulus gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya tips menentukan itu, saya selalu bilang ya ke rekan-rekan saya atau ke mahasiswa gitu ya. Memang penting kalian menentukan nanti ke depannya kalian mau jadi apa, itu penting gitu ya. Tapi hal itu jangan mengalihkan fokus kalian ke hal yang kalian lakukan sekarang. Misalnya kalian lagi penelitian nih, kalian masih bingung, aduh nanti lulus akan jadi apa ya, masih galau sana galau sini. Ya akan lebih baik kalau kalian memang sudah punya rencana hidup jangka pendek, jangka panjang seperti apa, itu bagus gitu ya. Tapi hal itu jangan sampai mengalihkan fokus kalian gitu, mengalihkan fokus kalian apa yang harus kalian capai di masa perkuliahan gitu ya. Jadi misalnya kalian sudah punya rencana nanti setelah ini mau S2, setelah ini mau bekerja langsung. Nah itu paling enggak untuk mencapai itu kan kalian harus nabung ya. Maksudnya kalian tidak boleh punya cita-cita tapi kalian tidak nyicil untuk mendapatkannya. Orang pengen punya rumah aja nyicil dulu gitu ya, orang pengen punya mobil nyicil dulu gitu. Nah makanya misalnya kalian mau contoh sederhana, mau publikasi di Nature misalnya. Nah kalian tahu kan ya data-data di Nature itu seperti apa. Nah berarti kalian harus work hard and work smart untuk bisa mendapatkan data sebagus itu. Nah sama halnya ketika kalian kuliah nanti kalian ingin jadi researcher di BRIN misalnya. Apa yang kalian butuhkan untuk kesana itu apa? Nah itu yang kalian cicil, itu yang kalian fokuskan gitu. Itu yang kalian fokuskan ke sana gitu. Jangan sampai terdistraksi oleh hal-hal yang sekiranya ya tadi membuat kalian tidak fokus gitu ya. Misalnya kalian terlalu enjoy your life gitu ya, sehingga susah move on gitu ya karena terlalu zona nyaman misalnya. Nah itu juga bahaya sih sebenarnya, itu yang mendistraksi gitu ya. Atau kalian misalnya sudah suka terhadap suatu, misalnya yang cewek-cewek ada tuh all shop itu kan ada ya, nggak masalah. Teman saya juga ada yang seperti itu, suka jualan tapi ternyata dia memang bisa berkembang gitu ya, dia jualan jamur gitu ya. Nah itu kan juga masih beririsan dengan biologi, dia sudah fokus dari awal, itu sudah fokus. Nah jadi menurut saya fokus itu penting sih ya, fokus itu penting dalam hal menentukan karir atau dalam hal kalian membuat rencana-rencana ke depan gitu. Jadi fokus itu penting. Tapi ingat satu hal, bahwa tidak semua rencana kalian itu akan berjalan mulus. Itu sih ya. Dan kalian harus prepare for that gitu ya. Misalnya kalau rencana A nggak berhasil, maka kalian harus punya cadangannya. Nah itu, jangan sampai kalian sudah membuat rencana sebagus mungkin, ketika kalian tidak berhasil terus kalian putus asa.
Nah itu sih sebenarnya yang bahaya tuh di situ gitu, yang bahaya tuh di situ. Makanya selalu prepare for the worst gitu ya. Oke, pesan ya, aduh saya tidak punya pesan yang mendalam ya sebenarnya ya. Tapi kalau kalian tanya apa pesannya gitu ya, terutama untuk mahasiswa biologi, mahasiswa MIPA begitu ya. Balik lagi ke tadi, kalian harus fokus ya, kalian harus fokus, dan ketika kalian membuat rencana itu kalian harus prepare for the worst. Karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Bukan berarti kalian melihat saya sekarang gitu ya, Kak Ika berduduk ya ini ya, duduk di depan library, wah udah S3, udah dapat beasiswa enak gitu ya. Tapi kan setiap orang itu punya timeline, punya jalan hidup masing-masing. Itu yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai dan jangan pernah kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Itu juga membuat bahaya. Membuat motivasi boleh membuat motivasi boleh. Oh, teman saya sudah sekolah S2 dapat beasiswa. Nah, itu boleh gitu ya, seperti itu boleh. Cuma jangan sampai kalian kayak merasa aduh orang itu kayak gini, aku kayak gini. Saya yakin kalian dilahirkan ke dunia itu dengan kelebihan masing-masing. Itu sih gitu ya, bukan berarti kita kepedean, enggak, tapi kita harus menghargai apa yang diberikan kepada kita. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau kita terlalu banyak menghabiskan energi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, nah itu bahaya tadi. Jadi tidak fokus ya, karena jadi tidak fokus ya ujung-ujungnya tidak ada yang kelar ini kerjaan ini ya, tidak ada yang kelar target-target kalian ini, karena energi kalian udah habis duluan gitu. Nah itu yang bahaya. Oke, itu mungkin pesan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dan selamat apa ya? Selamat siang dan tetap semangat. Oke, dadah. Annyeonghaseyo.